Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ima. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang polinomial atau bisa juga disebut dengan suku banyak. Untuk pengertian polinomial sendiri adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bilangan cacah. Ya, di mana bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka-angka yang nilainya positif. Nah, ketika pangkatnya negatif, desimal dan pecahan, maka tidak termasuk polinomial. Di sini ingat, pokoknya dikatakan polinomial atau suku banyak itu apabila memenuhi syarat pangkatnya itu bilangan cacah. Selain bilangan cacah itu berarti itu bukan polinomial. Istilah-istilah dalam polinomial. Yang pertama, derajat adalah pangkat tertinggi variabel polinomial. Yang selanjutnya, koefisien, yaitu bilangan real yang berada di sebelah variabel. Konstanta, yaitu koefisien variabel dengan pangkat 0. Yang terakhir yaitu suku-suku, dihitung dari pangkat tertinggi hingga pangkat 0. Itu adalah suku-sukunya. Langsung ke contoh. Semisal ini disuruh menentukan derajat, koefisien, konstanta, dan suku-suku dari 3x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x kurang 8. Nah, diketahui seperti ini, kalian disuruh menentukan derajat, koefisien, konstanta, dan suku-sukunya. Jawab dari soal 3x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x kurang 8. Derajatnya, di mana derajat adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya dari bentuk ini adalah pangkat 4. Maka derajatnya sama dengan 4. Yang selanjutnya, koefisien. Di mana koefisien adalah bilangan yang di sebelahnya itu ada variabel. Nah, x ini merupakan variabelnya. Maka bilangan yang berada di sebelah variabel adalah x pangkat 4 itu sama dengan 3. Bilangannya itu adalah 3. X pangkat 3 itu sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena di sini kan pangkat 3 itu tidak ada. Maka harus bilangannya adalah 0. Di dalam koefisien ini pangkatnya itu harus urut mulai pangkat tertinggi hingga pangkat 0. Maksudnya pangkat tertinggi dari soal yang diketahui. Lalu x pangkat 2 sama dengan 6. Karena koefisiennya di sini adalah 6. X pangkat 1 sama dengan 5. Karena ini adalah pangkat 1 ya. Ketika pangkat 1 tidak usah ditulis. Lalu yang terakhir x pangkat 0 sama dengan negatif 8. Ingat, tanda positif dan negatifnya harus disertakan.
Kalau tidak ada variabelnya seperti ini, itu berarti variabelnya itu berpangkat 0. Selanjutnya, konstanta. Konstanta adalah koefisien dengan variabel pangkat 0. Nah, di mana tadi sudah Bu Ima sampaikan, untuk pangkat 0 itu adalah konstantanya. Lah, dari yang diketahui, pangkat konstanta adalah negatif 8. Yang selanjutnya yaitu suku-suku. Suku-suku ini dihitung dari pangkat tertinggi hingga pangkat 0. Di mana sudah tadi Bu Ima sampaikan, di mana pangkat tertingginya dari soal ini adalah 4 dan pangkat terendahnya adalah 0. Itu ketika ditulis semua dari koefisien ini, itu kan 3x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x pangkat 1 kurang 8x pangkat 0. Nah, dari semua suku ini kita hitung sukunya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, suku-sukunya ada 5. Nah, ketika kalian menjumpai soal semacam ada akarnya, akar X, bla bla bla, itu kalian disuruh menentukan itu termasuk bilangan polinomial atau bukan, berarti itu dikatakan bukan polinomial. Ya, atau semacam 2/X. Itu kan kalau dirubah bentuk menjadi sama dengan 2x pangkat min 1. Nah, ketika pangkatnya itu negatif juga, berarti itu juga bukan termasuk polinomial. Selanjutnya, operasi hitung polinomial. Untuk yang pertama, yaitu penjumlahan. Misal, tentukan hasil penjumlahan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x kurang 7x kuadrat kurang 6 dan gx-nya sama dengan 2x pangkat 2 kurang 5x pangkat 3. Jawab. Nah, dalam penjumlahan ini bisa diselesaikan dengan dua cara, bisa cara biasa atau mendatar, dan bisa diselesaikan dengan cara bersusun. Untuk cara biasa atau mendatar, yaitu fx tambah gx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x kurang 7 X pangkat 2 kurang 6, di mana ini adalah fx-nya, ditambah 2x pangkat 2 kurang 5x pangkat 3, ini adalah gx-nya. Tinggal kita menjumlahkan. Nah, dari sini, kalau kita mau membuang kurungnya, langsung bisa, tetapi sebelum kita menjumlahkan, kita urutkan pangkat-pangkatnya mulai dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Nah, dari sini ini, dari 2x pangkat 3 itu kan selanjutnya 7x pangkat 2. Dari soal ini ya, maka kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini dan ini kan pangkatnya besar ini, maka yang didahulukan yang pangkatnya besar. Lalu kita jumlahkan yang mempunyai pangkat yang sama, kita operasikan bilangan ini. 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 3, hasilnya negatif 3x pangkat 3. Negatif 7x kuadrat tambah 2x pangkat 2 hasilnya negatif
5x pangkat 2. Lalu 6x. Karena 6x ini sendiri, ya hasilnya sama dengan dikurang 0 ya. Maka hasilnya tetap 6x kurang 6. Ininya juga tetap. Ini cara biasa. Pasti kalian mudah kan ini? Selanjutnya cara bersusun. Nah, 2x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 6x kurang 6. Ini adalah suku yang pertama. Terus yang baris yang kedua yaitu negatif 5x kuadrat tambah 2x kuadrat tambah 0x tambah 0. Nah, apabila seperti ini, ya, di mana baris yang kedua ini dia tidak memiliki pangkat 1, tidak memiliki pangkat 1, maka di sini ditulisnya adalah 0x pangkat 1 dan tidak punya konstanta, maka juga kita tulis nilainya adalah 0. Nah, kalau seperti ini kan sudah sama, ini pangkatnya sudah urut ya. Kalau cara bersusun ini kita harus mengurutkan pangkatnya antara baris yang pertama dan baris yang kedua itu, antara kolom pertama dan yang kedua itu harus sama. Selanjutnya kita jumlahkan, di mana 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 3 hasilnya negatif 3x pangkat 3. Negatif 7x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2 hasilnya negatif 5x tambah 2. 6x tambah 0x maka tetap 6x. Negatif 6x tambah 0 hasilnya negatif 6. Nah, dari sini jumlahnya sama. Sama saja, hanya caranya yang berbeda. Nah, di dalam penjumlahan ini dia itu bersifat komutatif. Dikatakan komutatif adalah semisal fx tambah gx itu sama dengan c, itu bisa juga menggunakan b ditambah gx ditambah fx, itu juga nanti hasilnya sama dengan c. Dan dia juga bersifat asosiatif, di mana a dalam kurung a tambah b tambah c itu sama dengan d, atau a tambah dalam kurung b tambah c sama dengan d. Ya, maksudnya itu dibolak-balik itu pertukaran dan pengelompokan itu tetap menghasilkan yang sama. Selanjutnya yaitu pengurangan. Misal, tentukan hasil pengurangan dari fx ini ya, 6x pangkat 4 tambah 7x pangkat 2 tambah 2. Dan gx sama dengan negatif x pangkat 3 tambah 4x pangkat 4 kurang 7. Jawab, di dalam pengurangan ini juga bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara biasa dan cara bersusun. Sini fx kurang gx, di mana fx-nya adalah 6x pangkat 4 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang gx-nya. Gx-nya adalah negatif x pangkat 3 tambah 4x pangkat 4 kurang 7. Nah, di sini tanda kurungnya untuk yang kedua ini harus
tulis. Karena apa? Karena tanda kurung ini berpengaruh dengan tanda negatif ini. Lalu, di mana fx-nya tetap ya, 6x pangkat 4 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x. Lah, yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan negatif dan kita urutkan dari pangkat tertingginya. Dari sini ya, positif 4x pangkat 4 dikali negatif, maka hasilnya negatif 4x pangkat 4. Negatif x pangkat 3 kali negatif, hasilnya positif x pangkat 3. Negatif 7 kali negatif, hasilnya positif 7. Lalu kita bisa operasionalkan, kita operasikan bentuk ini yang mempunyai yang pangkatnya sama, yaitu 6x pangkat 4 kurang 4x pangkat 4, hasilnya 2x pangkat 4. Setelah itu pangkat 3 dia sendiri, maka tetap x pangkat 3. Lalu 7x pangkat 2 juga sendiri ya, maka tetap juga 7x pangkat 2. Yang 2x ini juga tetap 2x. Terus yang konstantanya plus 7 juga tetap plus 7. Nah, ini adalah hasil pengurangan dari fx kurang gx. Lalu untuk cara bersusun, nah untuk cara bersusun ini kita rubah menjadi 6x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 tambah 2x tambah 0. Kenapa kok ini ada 0x pangkat 3, ini ada 0? Karena kita menyesuaikan dengan gx-nya. Karena ini yang dikurangi adalah fx-nya ya, dan gx-nya adalah 4x pangkat 4 dikurang ya, di sini x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 0x kurang 7. Pokoknya yang tidak ada di soal dari pangkatnya ini kita tulis 0x pangkat berapa yang urutannya dari pangkat tertingginya itu. Setelah itu bisa kita kurangkan. 6x pangkat 4 kurang 4x pangkat 4 hasilnya 2x pangkat 4. 0x pangkat 3 kurang negatif x pangkat 3 hasilnya plus x pangkat 3. 7x pangkat 2 kurang tambah 0x pangkat 2 hasilnya tetap 7x pangkat 2. 2x kurang 0x hasilnya ini 2x ya, mohon maaf ini nulisnya keliru, bisa dibenarkan sendiri menjadi 2x. Lalu 0 kurang negatif 7 hasilnya positif 7. Nah, itu untuk cara bersusun. Dari sini jawabannya sama. Terserah bisa memakai cara mana yang menurut kalian mudah. Yang selanjutnya yaitu perkalian. Misal, tentukan hasil perkalian dari fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x dan gx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Jawab. Nah, ketika fx kali gx, di mana fx-nya adalah x kuadrat tambah 3x kali
Gx-nya adalah X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Nah, di sini kalian bisa mengkalikan suku ini dengan yang berada di dalam kurung yang Gx ini. Suku ini bisa kalian kalikan dengan yang dalam kurung Gx ini. Ya, atau ini ditulis lagi menjadi X kuadrat dikali dalam kurung X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 ditambah 3X, ini adalah 3X dari sini ya. Dalam kurung X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Nah, ini kita kalikan silang semuanya ya. Ini ke sini. Lalu 3X ini dikalikan dengan X pangkat 3, dikalikan dengan 3X pangkat 2, dikalikan dengan 3X min negatif 5X, dikalikan dengan 6. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 5 dalam kurung ya, mohon maaf, dalam kurung X pangkat 5 tambah 3X pangkat 4 kurang 5X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 tambah dalam kurung lagi hasil dari yang ini, yang sebelah sini menjadi 3X pangkat 4 tambah 9X pangkat 3 kurang 15X pangkat 2 tambah 18X. Nah, di sini untuk mengkalikannya X kali X, maka X ini kan bernilai 1 ya. 1 kali 1 hasilnya tetap 1. Terus pangkatnya itu dijumlahkan. Terus yang ini hasilnya menjadi X pangkat 5. X dikali 3X, hasilnya kan 3X, pangkatnya dijumlahkan, hasilnya 4, seperti itu dan seterusnya. Nah, dari sini ketika kita buang tanda kurungnya, itu hasilnya tetap seperti ini, dan kita bisa operasikan yang mempunyai pangkat sama, bisa kita jumlahkan dan kurangkan sesuai soalnya. Atau bisa kita urutkan juga setelah ini ya, kita urutkan dari pangkat tertingginya hingga pangkat terendahnya, lalu kita operasikan. X pangkat 5 karena dia sendiri maka tetap X pangkat 5. 3X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4 hasilnya 6X pangkat 4. Negatif 5X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 3 hasilnya positif 4X pangkat 3. Lalu 6X pangkat 2 kurang 15X pangkat 2 hasilnya negatif 9X pangkat 2 ditambah 18X. Ini di sini ditambah 18X. Nah, ini merupakan hasil perkalian dari Fx kali Gx. Yang selanjutnya yaitu nilai polinomial. Untuk menentukan nilai polinomial bisa diselesaikan dengan cara substitusi dan skema Horner. Langsung ke contoh. Fx sama dengan X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 kurang 6X pangkat 2 tambah 11. Tentukan nilai F4-nya. Nah, ini kita bisa menyelesaikan dengan cara substitusi dan skema Horner. Untuk cara substitusi,
di mana fx adalah fx sama dengan x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4 kurang 6x pangkat 2 tambah 11. Untuk x sendiri adalah 4, ya. Tinggal kita substitusikan nilai x ke dalam fx ini. Di mana x ini kita ganti 4x pangkat 5 tambah 3 kali 4 pangkat 4, ya. Yang x ini kita ganti menjadi 4 kurang 6 kali 4 pangkat 2 tambah 11. Nah, 4 pangkat 5 hasilnya 1024 dikurang 3, 4 pangkat 4 hasilnya 256 kurang 6 kali 4 pangkat 2 hasilnya 16 tambah 11. Dari sini 3 kali 256 hasilnya adalah 768. 6 kali 16 hasilnya 96. Nah, ketika kita jumlahkan ini semua, maka hasil akhirnya adalah 171. Ini ketika menggunakan cara substitusi. Yang selanjutnya yaitu dengan cara skema Horner. Soalnya masih sama, ini Bu Ima tetap tulis ulang ya. Nah, untuk menentukan dengan cara skema Horner ini, kalian harus memperhatikan polinomnya ini, di mana polinomnya ini sukunya sudah komplit. Maksudnya sukunya itu sudah urut dari pangkat tertinggi hingga pangkat ke-0, sudah urut apa belum? Ya. Dan komplit enggak? Nah, seperti ini kan ada 5, ada 4. Loh, 3-nya kan enggak ada. Tambah ini satunya juga tidak ada, tetapi di sini untuk memudahkan, kalau tidak ada sukunya tetap harus kita tulis di sini untuk memudahkan nanti untuk memudahkannya ya. Di sini berarti dari soal yang diketahui ini suku tertingginya itu kan pangkat 5. Ya, dan 11 ini adalah konstanta. Ini langsung jawab. Di sini ada jawabnya ya. Nah, dari sini pangkat 5, pangkat tertingginya itu kan koefisiennya adalah 1. Kita tulis di sini. Terus koefisien dari pangkat 4 itu kan negatif 3. Ini ya. Lalu koefisien dari pangkat 3 itu kan tidak ada dalam soal. Maka kita tulis 0. Lalu koefisien dari x pangkat 2 itu kan negatif 6. Berarti kita tulis negatif 6. Terus yang pangkat 1, koefisien yang berpangkat 1 itu kan di soal juga tidak ada ya. Maka kita tulis juga 0. Dan konstantanya sendiri adalah 11 ini. Pokoknya di sini ya yang Bu Ima ini itu dari pangkat tertinggi dari soal ini hingga pangkat terendahnya 0. Itu harus dituliskan semua, harus urut 5, 4, 3, 2, 1. Semisal di sini 8 ya berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Meskipun di dalam soal ini koefisiennya itu bernilai 0. Setelah itu
4-nya. 4 ini adalah nilai X-nya. Kita tulis di sini. Nah, untuk menentukan cara skema Horner ini, baris yang pertama ini, kolom yang pertama ini, kita biarkan di bawahnya itu kosong. Langsung turun. Nah, angka yang paling depan ini turun langsung ya. Semisal ini 10 berarti di sini juga 10. Semisal ini 5 berarti di sini juga 5. Lalu 1 ini dikalikan dengan 4. 1 ini dikalikan dengan 4. Hasilnya 4. Hasil 4 itu penulisannya di sini. Setelah itu, negatif 3 tambah 4, hasilnya adalah 1. 1 ini dikalikan dengan 4 lagi. 1 dikalikan 4, hasilnya nanti di sini. Hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan dengan yang atasnya. 0 ditambah 4. Hasilnya 4 juga. 4 ini kita kalikan dengan ini juga lagi. 4 kali 4 hasilnya 16. 16 nanti ditulis di sini. Ini 16. Lalu negatif 6 tambah 16 hasilnya 10. 10 ini kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 40. Nah, 0 tambah 40 itu hasilnya 40. 40 dikali 4 hasilnya 160. Nah, 11 tambah 160 hasilnya 171. Sama kan? Ketika diselesaikan dengan cara substitusi ataupun skema Horner. Ya, ingat ya, di sini yang di bawah ini dikalikan, hasilnya ditulis di sini. Yang di sini dijumlahkan. Nanti ketemu hasilnya. Jadi nilai polinomial dari F4 adalah 171. Nah, itu tadi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Di sini ada beberapa latihan soal bisa kalian kerjakan. Di mana soal yang pertama, tentukan derajat koefisien konstanta dan suku-suku. Nah, ini kalian disuruh menentukan seperti yang sudah Bu Ima contohkan. Terus yang kedua, disuruh menjumlahkan, mengkurangkan, mengkalikan dari fx dan gx. Lihat perintahnya di sini dengan cara mendatar dan cara bersusun. Terus yang ketiga, disuruh menentukan nilai f negatif 2, di mana x-nya adalah negatif 2 dengan cara substitusi dan skema Horner. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bu Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.